Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tasya Akila Cantipa dengan nomor DP 2013-031. Pada kali ini saya akan membahas tentang neraca energi. Yang pertama, definisi neraca energi. Neraca energi adalah cabang keilmuan yang mempelajari kesetimbangan energi dalam sebuah sistem. Neraca energi dibuat berdasarkan pada hukum satu termodinamika. Hukum satu ini menyatakan kekekalan energi, yaitu energi tidak bisa dibasmi atau dibuat, hanya bisa diubah bentuknya. Rumusan dari neraca energi suatu sistem mirip dengan perumusan neraca massa. Namun demikian, terdapat beberapa hal yang perlu diamati, yaitu suatu sistem bisa berupa sistem tertutup namun tidak terisolasi, atau tidak bisa terjadi perpindahan massa namun bisa terjadi perpindahan panas. Dan hanya terdapat satu neraca energi untuk suatu sistem. Satu neraca massa memiliki persamaan. Energi masuk sama dengan energi keluar ditambah energi akumulasi. Macam-macam energi. Yang pertama, energi kinetik. Energi kinetik adalah energi yang disebabkan oleh gerak suatu massa. Dengan kata lain, energi kinetik ini bisa disebut dengan energi gerak. Selain itu, energi kinetik yang dimiliki suatu benda sangat bergantung pada laju dan massa yang ada. Energi kinetik bisa dihitung menggunakan rumus EK sama dengan 12 FD kali V. Contohnya, kamu bisa melihatnya ketika mobil sedang berjalan. Yang kedua, energi potensial, yaitu energi yang ada pada suatu benda karena adanya pengaruh tempat dari benda tersebut atau letak benda itu berada dalam medan gaya. Energi potensial ini bisa disebut juga dengan energi diam. Energi potensial itu sendiri memiliki dua jenis, yaitu energi potensial gravitasi dan energi potensial gas. Yang ketiga, entalpi. Entalpi sebuah besaran yang diturunkan secara matematik, yaitu kemudahan untuk menuliskan U ditambah PV yang sering muncul bersamaan. Di dalam sistem tertutup, suku PV hanya berupa perkalian nilai tekanan dan volume yang memiliki satuan sama dengan energi. Di dalam sistem terbuka dengan aliran kontinu, suku PV benar-benar merupakan aliran energi yang masuk dan keluar bersama aliran material. Selanjutnya, termokimia. Definisi termokimia. Termokimia adalah ilmu tentang perubahan kalor atau panas suatu zat yang melibatkan proses kimia dan fisika. Termokimia yang merupakan bagian dari termodinamika membahas tentang perubahan energi yang menyertai suatu reaksi kimia yang dimanifestasikan sebagai kalor reaksi. Partikel-partikel penyusun zat selalu bergerak konstan, sehingga zat memiliki energi kinetik. Energi kinetik rata-rata satu objek berbanding lurus dengan temperatur absolutnya. Definisi panas pembentukan. Panas pembentukan adalah panas yang dikeluarkan atau diperlukan ketika pembentukan langsung 1 mol senyawa dari unsur-unsurnya. Adapun rumus panas pembentukan, yaitu delta FH sama dengan sigma V delta FH produk dikurang sigma V delta FH reaktan, di mana delta FH merupakan entalpi pembentukan standar untuk reaksi kimia pada suhu dan tekanan standar STP. V adalah koefisien masing-masing reaktan atau produk dalam reaksi kimia berimbang. Delta FH produk masing-masing produk dalam reaksi kimia berimbang. Delta FH reaktan masing reaktan dalam reaksi kimia berimbang. Adapun data menghitung panas pembentukan yang dapat kita lihat pada tabel C4 dan tabel F1. C4 yaitu standar enthalpy and Gibbs energies of formation heat. Sementara pada tabel F1, heat of formation and heat of combustion of compounds at 25 derajat Celcius. Panas reaksi. Pengertian panas reaksi.
Panas reaksi adalah perubahan energi timbul dari kerja mekanik langsung terhadap sistem atau dari terjadinya kontak kalor antara dua sistem dan sistem pada suhu berbeda. Rumus menghitung panas reaksi yaitu persamaan hubungan delta H pada suhu tertentu terhadap suhu awal yang diketahui T0. Delta HT sama dengan delta HT0 ditambah T dikurang T0 delta Cp dt, di mana delta Cp ialah perbedaan molar kapasitas panas. Delta Cp sama dengan sigma N CPI produk dikurang sigma N ICPI reaktan. Jika rata-rata kapasitas panas Cp diketahui untuk reaktan dan produk pada range suhu T0, maka kondisi hubungan antara delta HT dan delta HT0 ialah delta HT sama dengan delta HT0 ditambah sigma N ICPI produk T0 dikurang T dikurang sigma N ICPI reaktan T dikurang T0. Adapun data menghitung panas reaksi, yaitu dengan delta H sama dengan Q per N, di mana delta H perubahan entalpi, Q adalah panas reaksi, dan N adalah mol zat yang bereaksi. Definisi panas pembakaran. Pembakaran adalah suatu perunutan reaksi kimia antara suatu bahan bakar dan suatu oksidan disertai dengan produksi panas yang kadang disertai cahaya dalam bentuk pandar atau api. Entalpi standar reaksi untuk pembakaran pertama pada 298,15 K dan 1 atm adalah min 802 kJ per mol. Adapun rumus pembakaran pada slide ini, yaitu delta H reaksi sama dengan sigma E pemutusan ikatan dikurang sigma E pembentukan ikatan. Data menghitung panas pembakaran dapat kita lihat pada entalpi pembakaran dari beberapa zat pada 298 Kelvin 1 atm. Selanjutnya kita akan bahas tentang keadaan standar. Pengertiannya, dalam kimia dan sains lainnya, istilah temperatur dan tekanan standar adalah sebuah keadaan standar yang digunakan dalam pengukuran eksperimen. Standar ini digunakan agar setiap data dalam percobaan yang berbeda-beda dapat dibandingkan. Perhitungan panas reaksi standar dari panas pembentukan standar. Selanjutnya, termofisika. Termofisika berhubungan dengan perubahan kandungan energi benda atau sistem berkaitan dengan peristiwa fisik, yaitu perubahan temperatur, perubahan fasa atau pelarutan atau pencampuran dua senyawa atau lebih tanpa disertai reaksi. Panas sensibel. Panas jenis suatu benda artinya jumlah panas yang diperlukan benda itu agar temperaturnya naik adalah 1 derajat Fahrenheit. Panas sensibel adalah panas yang menyebabkan terjadinya kenaikan atau penurunan temperatur, tapi fasa atau wujud tidak berubah. Rumus panas sensibel sebagai berikut. I sama dengan MC T2 dikurang T1, di mana M sama dengan massa benda, C sama dengan panas jenis, T kurang T1 sama dengan perbedaan suhu. Selanjutnya kita akan bahas tentang panas laten. Panas laten adalah panas atau kalor yang dibutuhkan untuk mengubah wujud zat dari es menjadi air, dari air menjadi uap, dan sebagainya. Bila air sudah mencapai titik didihnya, lalu dipanaskan terus, suhu air tidak akan naik, melainkan wujudnya akan berubah. Kalor laten atau panas laten ditunjukkan oleh garis mendatar pada grafik. Rumus panas laten. Q sama dengan M dikali L, di mana M sama dengan massa benda, L sama dengan kalor lebur benda. Selanjutnya kita akan bahas tentang macam-macam panas laten,
Yang pertama, panas peleburan atau dari fase padat ke fase cair. Yang kedua, panas sublimasi, yaitu fase padat ke fase gas. Yang ketiga, panas kondensasi, yaitu fase gas ke fase cair. Yang keempat, panas penguapan dari fase cair ke fase gas. Rumus panas laten yaitu Q sama dengan M per L, di mana M massa jenis, L panas lembab benda. Contoh panas laten. Air mendidih di atas kompor terjadi ketika energi panas dari elemen panas dipindahkan ke panci dan selanjutnya dipindahkan ke air. Ketika energi yang cukup dipasok, air cair mengembang membentuk uap air dan mendidih. Sejumlah besar energi dilepaskan saat air mendidih. Karena air memiliki panas penguapan yang tinggi, air mudah terbakar oleh uap. Demikianlah presentasi dari neraca energi yang dapat saya sampaikan. Maafkan jika ada materi yang kurang atau yang salah. Terima kasih.